Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini bacaan renungan kita saya ambil dari Amsal 4 ayat 14 dan 15. Amsal 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita pernah mengalami yang namanya kemacetan lalu lintas ya. Dan pada waktu itu kita sedang ingin menuju satu tempat, menghadiri satu acara yang waktunya sudah dekat, waktunya sudah mepet. Jadinya kita panik karena kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Nah, dalam kondisi demikian, mungkin di antara kita akan berpikir, aduh tahu gitu saya tadi tidak melewati jalan ini, kalau tahu macet seperti ini. Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir juga, tahu gitu tadi saya buka Google Map, sehingga apa? Sehingga bisa tahu harus lewat jalan mana yang lebih baik, yang terhindar dari kemacetan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Salomo menasihatkan kepada setiap kita tentang pilihan jalan. Kita dinasihatkan untuk jangan kita memilih jalan orang fasik, tetapi pilihlah jalan orang benar. Di antara kita banyak yang seringkali jatuh dalam pilihan-pilihan yang salah, ya, yang bisa menjerat kita. Di sini Salomo memberikan satu tips yang paling tepat, yaitu adalah di ayat 15. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jangan setiap kita ini merasa kuat ya. Jadi lebih baik dalam kehidupan kita itu kita jangan bermain-main dengan dosa. Karena ketika kita memilih melalui jalan yang bisa menjebak kita, yang bisa menjerat kita, memikat kita dalam dosa, itu kita akan mengalami kesulitan untuk keluar darinya. Dan kita seringkali di dalam kehidupan kita itu kita nggak mampu untuk lepas dari itu semua. Karena satu pilihan yang salah, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka dari itu jangan beri kesempatan kepada dosa. Dosa itu, kedagingan itu memang sangat-sangat mudah menjerat kita. Ketika kita memberikan waktu dan kesempatan, perhatian kepadanya, maka dia akan menjerat kita dan kita akan kesulitan untuk keluar dari jeratan itu. Nah, lebih baik kita menghindari jalan itu, tidak melalui jalan itu, tidak coba-coba, tidak bermain-main dengan dosa. Kita mungkin juga pernah mengalami yang namanya mati lampu di rumah kita. Nah, ketika mati lampu, di menit awal, kita serasa gelap sama sekali, kita nggak bisa melihat apa-apa. Tetapi setelah itu, di dalam menit-menit kemudian, mata kita mulai bisa menyesuaikan, beradaptasi. Kita sudah mulai bisa melihat pintu di mana, letak lemari di mana, jam dinding di mana, dan lain sebagainya. Barang-barang itu, benda-benda yang ada di kamar kita, di rumah kita mulai bisa melihat itu. Nah, sayangnya banyak orang itu memilih masuk di dalam kegelapan itu, di dalam jalan yang gelap itu. Sehingga tentunya kondisi tidak nyaman itu akan terjadi, seperti ketika kita sudah mati lampu. Kita tentunya tidak menginginkan kondisi tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, jangan pilih jalan yang gelap itu, yang membuat kita makin tersesat, yang membuat kita semakin samar-samar melihat kebenaran itu, sehingga kita makin jauh dan makin masuk di dalam dosa yang tidak dikehendaki, tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari pada hari ini setiap kita mengambil satu komitmen baru di hadapan Tuhan. Marilah kita memilih jalan yang benar, bukan jalan orang fasik. Kita di dalam dunia ini, dalam pengalaman hidup kita, tentunya kita sudah tahu, Bapak Ibu dan Saudara, jalan-jalan orang yang tidak benar. Dan kita bahkan tahu ujung jalan orang yang tidak benar itu pasti tidak mendatangkan kebaikan. Maka dari itu, alangkah tidak bijak dan tidak berhikmat ketika kita masih memilih jalan itu. Maka dari itu, mari Tuhan menantikan kita di ujung jalan yang benar itu. Mari jangan memilih jalan yang macet itu, sehingga rencana Tuhan terhambat dalam kehidupan kita. Mari pilihlah jalan yang benar. Tuhan menantikan kita di sana di ujung jalan itu, dan kita pasti akan dipenuhi dengan damai, sukacita, dan segala kebaikan dari Tuhan ketika kita memilih jalan yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk pilihan-pilihan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan kami bisa membedakan jalan mana yang benar dan jalan mana yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami peka di dalam memilih setiap pilihan itu, sehingga kami boleh
menyambut Tuhan yang sudah menantikan kami di ujung jalan yang benar itu. Sehingga kami akan mendapatkan banyak damai, sukacita terus mengalir dalam hati kami, kebaikan demi kebaikan akan beserta dengan kami ketika kami dalam pilihan yang tepat, yaitu memilih jalan yang benar dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami seringkali salah memilih jalan, dan Tuhan tolong tarik kami ketika kami saat ini mungkin dalam pilihan jalan yang salah. Kembalikan kami ke dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati setiap jemaat-Mu dengan urapan Roh Kudus. Mereka semua boleh semakin berhikmat di dalam pilihan-pilihan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan berkati setiap kita.